Pro3 Cinema. Camera, roll, and play. Halo, selamat datang di Pro3 Cinema, kamera, roll, play. Pro3 Cinema bukan cuma bahas sinopsis, kita bahas sampai habis. Aku Fatian senang banget bisa kembali lagi buat temenin kalian. Di setiap episodenya kita bakal ngebahas film-film yang lagi hype, ngulas proses kreatif di baliknya, sampai ngeliat berbagai fenomena yang berkembang di industri perfilman Indonesia saat ini. Kalau ngomongin soal film Indonesia, ada satu genre yang rasanya nggak akan pernah mati di bioskop kita. Tanda-tanda kehilangan penggemarnya kayaknya juga masih nol deh. Apalagi kalau bukan genre horor. Hampir setiap bulan genre horor tuh selalu ada judul baru, ada kisah baru. Yang menariknya masing-masing ini datang dengan cerita yang berbeda. Mulai dari urban legend, thriller, mitos, based on true story, sampai yang lagi populer ini adalah horror komedi. Meskipun pertengahan tahun ini, film horor tuh bakal banyak banget hadir di bioskop. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas salah satu film Indonesia yang dijadwalin tayang 20 Agustus 2026. Apalagi kalau bukan harusnya horor. Aku pribadi nggak akan nge-review film ini seperti apa karena belum naik layar. Jadi di sini aku akan coba untuk ngebahas atau ngulas apa sih yang mau dibawa film ini dan seperti apa film harusnya horor nanti. Tahu gak apa yang ngebuat film ini menarik teman sinema? Yang jelas bukan cuma judulnya aja menarik perhatian, tapi juga debut dari penyutradaraan Reza Arab atau Reza Octavian atau yang lebih dikenal lagi dengan nama Mas YB. Selama ini publik kenal dia sebagai seorang konten kreator, musisi, streamer, sekaligus publik yang cukup dekat dengan dunia digital. Pokoknya semuanya diborong sama beliau. Tapi sekarang dia tuh lagi nyoba nih buat masuk ke dunia barunya, yaitu menjadi sutradara di layar lebar. Wow, keren banget gak sih Mas YB ini berhasil masuk ke dunia baru setelah kita tahu live marathonnya ini meledak. Pasti banyak yang penasaran dong, seperti apa sih debut Mas YB sebagai sutradara? Harusnya horor, bakal ngikutin pola film horor yang biasa, atau ada sesuatu yang berbeda nih tawarin? Di segmen pertama, kita bakal lebih dekat mengenal film harusnya horor. Mulai dari sinopsis, jajaran pemain, rumah produksi, sampai alasan kenapa film ini udah curi perhatian bahkan sebelum filmnya tayang. Kalau biasanya kita dengar cerita tentang manusia yang takut hantu, kali ini justru sebaliknya. Bagaimana kalau hantunya yang takut manusia? Premis itu yang dibawa sama film harusnya horor. Bahkan dari sinopsisnya aja, film ini udah memberikan kesan yang berbeda dibandingkan film horor lainnya. Naskah film ini ditulis oleh Rahabi Mandra bersama Syarun Ramadan dan diproduksi oleh SJ Pictures. Terus seperti apa sih kisah yang bakal diangkat? Oke, kita bacain dulu sinopsisnya berdasarkan yang kita terima ya. Film ini mengisahkan tentang seorang setan yang memiliki hobi nggak biasa. Dia adalah penggemar anime atau yang lebih dikenal dengan sebutan wibu. Dan memiliki satu keinginan sederhana, yaitu nonton episode terakhir dari anime favoritnya. Tapi keinginannya itu nggak bisa didapatin gitu aja. Dia dapat tugas dari alam baka buat menakuti 100.000 manusia. Masalahnya, si setan ini justru punya sifat penakut. Alih-alih jalan misinya, dia malah kesulitan buat ngadepin berbagai manusia. Di tengah usahanya buat nyelesain tugas tersebut, dia malah ketemu dengan sekelompok konten kreator yang lagi ngalamin kebuntuan ide. Dari sinilah ceritanya mulai berkembang. Keduanya terus ngejalanin kerjasama buat capai tujuan masing-masing. Dan dari kolaborasi ini, jadi titik awal yang berbagai kejadian buat gabungin unsur horor dan komedinya. Kalau ngeliat premisnya, film ini tuh nggak menawarkan formula horor yang umum kita temuin di banyak film horor lainnya. Karena biasanya sosok hantu nakutin, justru di film ini tuh malah sosok hantunya yang penakut. Nah, di film harusnya horor, hubungan itu justru dibalik. Agak aneh gak sih dengar setan malah takut sama manusia? Ini sudut pandang yang berbeda banget sih, jadi kayaknya menarik banget untuk kita ulas ya. Konsep seperti ini ngebuat harusnya horor terasa lebih dekat dengan horor komedi. Film ini nggak cuma menghadirin suasana mencekam, tapi juga mencoba buat menghadirkan humor melalui situasi dan karakter yang dibangun sepanjang film. Reza Arab selain nyutradarain juga main film ini loh. Dia nih ditemenin sama teman-teman marpatonnya. Jadi selain ada Reza Arab juga ada mendiang kekasihnya yaitu Luna Lava, Jod, Gary, Yuka Theo, Aloy, Brevi, Nico Junius, Ibut, Tepe,
dan banyak lainnya. Kehadiran para konten kreator di film ini tentunya jadi daya tarik tersendiri ya. Karena di satu sisi mereka punya basis penggemar yang udah besar. Namun di sisi lain publik juga bakal naruh ekspektasi tinggi nih terhadap kualitas acting dari para pemainnya ini. Gimana ngebangun chemistry di dalam ceritanya nanti. Tapi perlu diingat ya, kita nggak bisa nilai keseluruhan filmnya karena filmnya masih belum tayang di bioskop. Jadi jangan taruh ekspektasi lebih tinggi dulu, pokoknya kita hargain dulu apa yang akan ditampilkan nanti di filmnya. Pokoknya kita support terus ya Sobat Sinema. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, yaitu kita bakal ngebahas trailer resmi dari film Harusnya Horor. Oke teman sinema, disclaimer ya, pembahasan ini yang akan aku bahas itu murni berdasarkan teaser dan trailer yang udah dirilis ke publik. Jadi kita nggak bakal ngulas filmnya secara luas atau secara langsung, tapi melainkan coba ngeraba cerita yang bakal ditampilin di film ini tuh seperti apa sih. Kalau biasanya trailer film horor itu dibuka sama suasana sunyi, rumah tua, atau sosok yang menakutkan, film Harusnya Horor justru ngasih pembukaan yang cukup mengejutkan. Dalam salah satu trailer yang dirilis, adegan awal pembukanya itu cukup unik karena nampilin sebuah kecelakaan yang ngelibatin sebuah mobil tinja, dimana pilihan adegan ini langsung ngasih kesan kalau film ini tuh sebenarnya nggak pengen bermain dengan formula yang serius. Tapi justru sejak menit-menit awal, penonton itu diberi sinyal bahwa film ini ada unsur komedi yang cukup kuat di dalamnya. Setelah itu trailer mulai memperkenalkan karakter-karakter yang terlibat dalam cerita. Tapi menariknya, materi promosinya ini nggak bocorin terlalu banyak alur ceritanya yang berkembang. Jadi masih ada rasa penasaran nih, sebenarnya ceritanya mau dibawa kemana sih. Penonton cuma dikasih potongan-potongan adegan yang cukup untuk ngebangun rasa penasaran tanpa ngejelasin gimana sih konflik utamanya bakal berkembang. Kalau lihat dari ritme penyutingan di trailernya ya, trailernya itu cukup cepat ya bergeraknya, jadi dinamis, perpindahan adegan dari yang lucu, terus ke horornya, terus ke lucunya lagi, itu membuat penonton malah jadi semakin penasaran. Pola kayak gini yang ngebuat penonton tuh dapat gambaran kalau filmnya ini pengen bermain di dua sisi, yaitu di film horor dan juga di film komedi. Yang jadi menarik adalah trailernya memperkenalkan konsep ceritanya. Alih-alih jadiin hantu sebagai sosok yang intimidasi manusia, film ini justru membalik sudut pandang tersebut. Dari sinopsis resminya, kita tahu nih kalau tokoh utamanya adalah seorang setan yang punya rasa takut ke manusia, dan dia ini kerjasama sama sekelompok kreator horor demi nyelesain misinya. Konsep itu kemudian diperkuat lewat beberapa cuplikan yang ngasih lihat interaksi antara si setan ini dengan para konten kreator horor. Kelihatan kalau hubungan mereka ini jadi salah satu penggerak utama cerita. Bahkan kayaknya bakal ada sisipan romance sedikit dari si hantu sama salah satu kreator konten perempuan di film ini. Di sisi lain, trailer juga nggak terlalu banyak nampilin unsur jump scare. Materi promosinya lebih berfokus ngenalin dunia dan karakter yang akan ditemuin penonton di film ini. Strateginya sih cukup efektif ya, karena buat rasa penasaran, tapi tetap jaga filmnya sampai benar-benar tayang nanti. Benar gak teman sinema? Pastinya dong, trailer punya fungsi pengantar, bukan menceritakan keseluruhan isi film. Bisa jadi banyak kejutan yang masih sengaja disimpan dalam film ini dan bakal terungkap di tanggal 20 Agustus nanti. Apalagi Arab pernah bilang, trailer yang dirilis itu gak ada seperkian persennya dari film. Artinya masih banyak kejutan yang masih disimpan di film Harusnya Horor. Nah, setelah ngelihat gimana Harusnya Horor memperkenalkan di trailernya, muncul satu pertanyaan menarik. Di tengah banyak film horor Indonesia yang rilis tahun ini, apakah konsep seperti ini cukup buat curi perhatian penonton? Setelah ngebahas premis cerita dan ngelihat gimana Harusnya Horor memperkenalkan diri lewat trailernya, ada satu hal yang rasanya nggak bisa dilepasin dari film ini. Bukan soal hantunya, bukan soal komedinya, tapi tentang nama besar di baliknya, yaitu Reza Arab. Sebagai kreator digital, musisi, streamer, Arab ini udah ngebangun karirnya selama bertahun-tahun. Dia punya jutaan pengikut di berbagai platform media sosial dan dikenal sebagai sosok yang emang mencoba hal-hal baru. Karena itu, ketika memutuskan untuk jadi sutradara film layar lebar, ekspektasi publik pun meningkat. Apalagi film ini dirilis pas kelar maraton. Pastinya penggemar
banyak yang kangen dengan mereka dan kepo dong. Netizen juga pengen lihat nih gimana kreativitas Arab diterjemahin ke dalam sebuah film. Apalagi proyek ini juga ngelibatin teman-temannya di AAA Clan. Tapi di satu sisi ada juga keraguan. Gak sedikit yang mempertanyakan, emang iya seorang kreator digital itu bisa buat film layar lebar yang berkualitas, yang horor komedi dan lucu, tapi juga nakutin. Arab sendiri pernah respon soal komentar paling cuma film YouTube doang. Katanya justru komentar yang kayak gitu jadi motivasi buat dia ngebuktiin hasil kerjanya lewat karya, bukan sekedar jawab lewat ucapan aja. Menariknya tantangan itu nggak hanya dirasain oleh Arab aja, tapi para anggota AAA Clan juga ikut bermain di film ini. Mereka juga sadar bahwa mereka ini jadi sorotan. Sebagian besar dari mereka baru pertama kali terlibat dalam sebuah film layar lebar. Mereka ngaku dan juga bilang kalau mereka ini ngejalanin berbagai pelatihan yang cukup serius. Mulai dari ikut acting class, latihan observasi karakter, sampai dapat arahan langsung selama proses syuting. Bahkan Arab ngungkapin kalau dia ini lebih memprioritaskan buat ngebimbing kemampuan acting para anggota AAA Clan dibandingin ngedalamin karakternya sendiri. Hal itu yang nunjukin bahwa proyek ini gak cuma ngandalin popularitas aja, tapi ada cerita di balik layarnya. Ada proses yang emang dipersiapkan supaya para pemain ini tampil sebaik mungkin di depan kamera. Terus, apakah basis penggemar AAA Clan akan berpengaruh terhadap jumlah penonton layar lebarnya nanti? Jawabannya sangat mungkin. AAA Clan itu punya komunitas penggemar yang besar dan aktif. Dukungan dari komunitas kayak gini bisa jadi modal awal yang kuat pas filmnya nanti tayang. Tapi pada akhirnya, antusiasme penggemar ini tetap harus diimbangi dengan kualitas film. Soalnya setelah lampu bioskop dipadamkan, yang berbicara itu adalah jalan cerita, penyutradaraan, dan pengalaman menonton dari para penonton nantinya. Menariknya lagi, ini jadi karya terakhir sang kekasih Reza Arab, yaitu almarhum Lula Lafah. Arab selalu bilang film ini jadi kenang Lula dan karya Lula. Bukan jadi ajang promosi atau kesempatan buat promosi. Jadi jangan judging ya sobat sinema. Yuk nikmatin aja karyanya, support karya anak bangsa. Ekspektasi terhadap harusnya horor memang cukup tinggi nih. Bukan hanya karena konsep horor komedinya, tapi juga film ini jadi pembuktian bagi Reza Arab sebagai sutradara dan juga teman-temannya di AAA Clan di industri perfilman Indonesia. Apakah film ini mampu jawab rasa penasaran publik? Kita tentu baru akan tahu jawabannya setelah Harusnya Horor tayang 20 Agustus 2026 nanti. Aku rasa pembahasan kita kali ini cukup ya teman sinema. Aku juga penasaran nih film Harusnya Horor bakal seperti apa nanti di bioskop. Buat yang udah nonton nanti boleh banget kita saling diskusi ya di kolom komentar. See ya teman sinema. Pro 3 Cinema. Camera, roll, and play.